Baik, kita masih halaman 2, masih baris ke-6 ya. Amma ba'du allati bainal qausaini, kalimat yang terdapat di antara dua huruf. Di dua huruf itu bahasa Arabnya qausaini, allati bainal qausaini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bi tawfiqid darain. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min dhulumatil jahli wal wahmi ila anwaril ma'rifati wal ilmi. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas shalihin. Amin. Amma ba'du, adapun setelah puji-pujian kepada Allah, salawat kepada Rasulullah, faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Ada yang menggunakan jamul muannats salim, berarti binniyati. Ada riwayat lain bin niyah, berarti mufrad muannats. Wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi, wa man kana hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa qala alaihi salatu wassalam, ad-dinu an-nasihah. Ad-dinu an-nasihah. Jadi an-nasihahnya bukan jadi ahad, khobar. Ad-dinu an-nasihatu. Qalu liman ya Rasulullah? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa a'immatihim. Rawahu Muslim. Tapi di riwayat lain ada Abu Daud, ada An-Nasa'i. Jadi di al-kutub as-sittah, di kutub as-sittah, Bukhari, Muslim, An-Nasa'i, At-Tirmizi, Abu Dawud, Ibnu Majah, itu ada juga yang meriwayatkan hadis ini. Jadi hadis yang ad-dinu an-nasihah itu diriwayatkan oleh Imam Muslim, oleh An-Nasa'i, juga Abu Dawud. Makanya tidak banyak hadis yang riwayatnya sahih, matannya sahih. Karena sahabat itu hafalannya beda-beda. Jadi kadang-kadang disampaikan dalam kalimat atau kata yang lain. Misalnya gini, man jarra saubahu, siapa yang menjulurkan bajunya. Ini musabbil, orang yang isbal. Nanti ada sahabat yang bilang man jarra izarahu, siapa yang menjulurkan kainnya. Jadi dari sekian banyak hadis, bahkan ada hampir 13 hadis, tidak ada yang menggunakan sirwal atau celana. Nah, selama ini orang pakai celana cingkrang, ikutin siapa dia? Karena hadisnya menggunakan baju atau kain. Adapun celana dipakai sama Nabi, tapi buat di dalam. Jadi kalau bisa nih kita jangan pakai celana cingkrang di luar, di dalam ditutup dengan gamis atau sarung. Kayak saya nih, saya pakai celana cingkrang loh, tapi di mana? Kalau di luar kan jadi jelek. Tapi sekarang ada orang yang merasa dia yang paling benar yang begitu. Kita yang salah.
Ini yang mesti diluruskan, jadi jangan sampai nanti kita menganggap Masjidil Haram itu yang paling benar. Iya, masjidnya banyak memiliki keistimewaan. Sholat di dalamnya afdalu min mi'ati alfi sholatin, lebih baik dari 100.000 kali sholat di tempat. Tetapi hukumnya belum tentu, karena tergantung siapa yang berkuasa di sana. Betul, tergantung siapa. Dulunya Imam Syafi'i ngajar, bahkan saya punya guru Buya Ahmad Junaidi itu pernah ngaji sama Sayyid Maliki, orang tuanya Sayyid Alwi Al-Maliki. Itu saya punya guru cerita, dulu imamnya itu bergantian, yang mazhab Syafi'i baca Qur'an. Tapi akhirnya terjadi perubahan di Mekah, di masjid Arab. Akhirnya imam-imamnya yang Syafi'i dipecat, diganti yang tidak baca Qur'an. Sampai ada satu imam yang mazhab Syafi'i masih baca Sami'allahu liman hamidah. Sebelum baca Qur'an kan baca dulu Rabbana lakal. Itu tetap bacaan tidak boleh ditinggal, sunnah. Jadi bukan Sami'allahu liman hamidah Allahumma hdina, tidak. Rabbana dibaca dulu. Dia baca Allahumma hdina fiman, itu kan artinya Allah berikan kami hidayah. Bagus kan? Akhirnya setelah sholat dipanggil, apa yang kamu baca? Doa kunut. Bid'ah, nggak boleh dibaca lagi di sini. Kalau masih jadi imam jangan baca doa kunut. Ini imamnya kebetulan mazhab kita Syafi'i. Besok jadi imam lagi, ternyata dia betul, dia nggak baca Sami'allahu liman hamidah. Ini cerita guru saya nih, Sami'allahu liman hamidah. Dia baca doanya diganti ternyata. Apa bacanya? Allahumma inna ata'na sadatana wa kubara'ana wa adalluna as-sabila wa atihim dhifaini minal azab wal'anhum la'nan kabira. Itu di Quran ada. Apa artinya? Ya Allah, kami sudah ikuti pemimpin-pemimpin kami, tapi mereka pada nyusahin kami, maka berikan mereka azab yang berat, kutuk mereka semuanya. Amin. Kan makmum tergantung imam kan? Amin. Selesai sholat dipanggil lagi. Apa yang kamu baca? Doa kunut. Kata rajanya, mendingan yang kemarin lebih enak. Allahumma hdini. Ente dikasih Allahumma hdini nggak mau yang enak. Ya, ikutin guru-guru kita. Ya, baik. Iya, ini hadis yang pertama, sahih riwayatnya, sahih matannya. Nah, jangan salah tuh. Benar, ditinjau dari segi tingkatannya, hadis itu terbagi menjadi 3. Yang pertama hadis sahih, yang kedua hadis hasan, yang ketiga hadis dhaif. Saya ulangi nih, hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Sekarang saya tanya, dhaif hadis juga? Dhaif hadis bukan? Iya, hati-hati jangan sampai nanti kita ngikut-ngikutan dhaif nggak dipakai. Nanti dia bisa jadi ingkar sunnah. Ingkar sunnah dosanya lebih gede. Apa artinya ingkar sunnah? Nggak percaya bahwa ini adalah ucapan Rasulullah. Makanya Imam Syafi'i masih pakai hadis yang tingkatnya sahih untuk fadilatul amal. Fadilatul amal. Ya. Hadis ini asbabul wurudnya, asbabul wurud. Apa artinya asbabul wurud? Sebab-sebab Nabi menyampaikan hadis ini. Ini banyak sahabat-sahabat yang ikut hijrah ke Madinah. Kalau hadis asbabul wurud, kalau Quran asbabul nuzul. Jadi waktu banyak orang yang ke Madinah, ternyata motivasi hijrahnya beda-beda. Motivasi itu niat. Apa? Niatnya beda-beda. Ada yang karena di Mekah nggak bisa kawin, karena perintah kawin itu udah ada larangan kawin kepada orang musyrik. Jadi kalau dia tetap tinggal di Mekah dapat jodoh nggak? Jadi bujang lama loh, nggak kawin karena nggak boleh kawin sama orang musyrik. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu
وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ. Tidak boleh laki-laki beriman menikahi wanita-wanita yang musyrikah. Nah, kalau dia tetap di Mekah, dapat nggak? Nggak boleh. Nyarinya susah kan? Sebaliknya tidak boleh, gitu ya. Wanita-wanita yang mukminah menikahi laki-laki yang musyrik. Wala 'abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum. Sungguh budak, budak ya, yang kulitnya hitam, seorang budak yang kulitnya hitam lebih baik dari orang musyrik. Nggak boleh. Akhirnya karena nggak punya kesempatan nikah di Mekah, kemana? Hijrah ke Madinah. Supaya apa? Bisa kawin. Supaya bisa kawin. Jadi niatnya itu karena apa? Niatnya karena apa? Perempuan. Nah, sama Nabi ini ada lagi yang di Mekah nggak bisa dagang karena di embargo, nggak boleh dagang, nggak boleh dagang. Siapa yang mau beli? Orang-orang kafir kompak, udah nggak bisa bergerak. Akhirnya daripada di Mekah nggak bisa dagang, mending pergi ke Madinah. Nanti bisa dagang di pasar-pasar Madinah. Iya, itu ada sebagian seperti itu. Maka akhirnya Rasulullah meluruskan niat. Karena semua amal kita ini tergantung. Itu kan? Kayak kita nih kawin. Niatnya apa? Ibadah. Niatnya apa? Ibadah. Istri yang penting solihah, paling penting. Istri yang penting masalah cantik nomor 1. Iya, masalah itu mau bilang nggak mau aneh. Ada benar yang begini. Istri yang penting masalah cantik nomor 1. Sama kayak hidup yang penting berkah. Buat apa gaji 5 juta nggak berkah? Lebih baik 50 juta berkah. Kan benar kan? Ya, ini hadis ini. Maka sesungguhnya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amal ya, segala amal itu kan jamak. Segala amal diterima atau tidaknya tergantung niat kita. Ada orang niatnya udah benar, Allah terima, dapat pahala, tapi pahalanya di tengah jalan bisa habis. Mana contohnya? Niatnya udah benar, niatnya sudah benar, tetapi seiring perjalanan di tengah terpengaruh. Akhirnya mestinya dapat pahala, pahalanya batal. Jadi hati-hati, tetap itu dipertahankan, jangan sampai merusak amal ibadah. Mana buktinya? Apakah Allah pernah menceritakan kasus kayak begitu kasus? Niatnya sudah benar, di tengah jalan ada 2 hal, hilang pahala. Mana contohnya? Orang yang membantu pembangunan atau berinfak, dia niatnya benar, saya kepingin nolong orang nih, saya kepingin bantu pembangunan masjid supaya masjid ya nggak lama, malu kampung nih kalau ada masjid bangun lama, malu nggak? Kawan banget ini kampungnya kulit semua. Udah, akhirnya niatnya udah benar, di tengah perjalanan, ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين.
beriman, la tubtilu shadaqatikum, jangan kau hilangkan pahala sedekah kamu bil manni wal azab, karena mengungkit-ungkit dan menyakiti orang yang menerima. Udah bener ngomong di masjid, kalau bukan tolong nggak selesai ngungkit tuh. Udah mulai itu hilang pahala. Di masjid kalau nggak saya bantu nggak selesai. Itu namanya bil manni, nggak boleh. Itu orang ditolong, itu kayak kacang lupa kulitnya. Nah, udah mulai kayak kacang lupa kulitnya, berarti dia kepingin disanjung-sanjung bantu. Nah, karena dua hal itu hilang, jadi niat itu harus terus dijaga. Makanya seorang kita itu dari awal sampai habis jangan sampai rusak. Niat itu dari awal jangan sampai habis, jangan sampai rusak. Oleh sebab itu Nabi mengatakan segala amal itu diterima atau tidaknya tergantung amal. Ya, tergantung amal. Kayak kita ini ngasih uang nafkah sama istri, ya, sama anak, itu nafkah terbaik. Jadi jangan dianggap itu bukan termasuk nafkah, itu nafkah terbaik. Nafkah kepada istri, nafkah kepada istri itu paling baik. Wa innama likulli imri'in, maka sesungguhnya setiap orang mana tergantung apa yang dia niatkan. Jadi kita ini bukan hanya diterima atau tidak amal ibadah kita, berhasil atau enggak didik anak, tergantung niat. Ya, tergantung niat. Mau kita jadikan apa anak kita ini? Kan gitu ya. Mau kita jadikan apa anak kita ini? Itu tergantung niat. Saya kepingin jadiin orang yang imannya kuat. Apa? Kan jadi mantap. Jadikan orang yang imannya kuat. Udah kalau imannya kuat, dapat pahala terus gitu. Tergantung niatnya. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, ini, maka siapa saja yang niat hijrahnya dari Mekah ke Madinah, ya, hijrahnya kenapa? Untuk Allah dan Rasulnya, maksudnya kepada Allah dan Rasulnya, untuk Allah dan Rasulnya, ya. Fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka hijrahnya pasti mendapatkan pahala dari Allah, mendapatkan cinta dari Rasulullah, maksudnya gitu. Ada nggak yang seperti itu? Ada nggak? Ada. Jadi hijrah itu bukan Nabi yang pertama. Jadi hijrah itu ada 3. Jadi kalau kita bicara hijrah ini, jangan pernah menganggap hijrah itu satu kali. Ternyata hijrah berapa kali? Selama ini kita menganggap hijrah itu sekali. Enggak. Hijrah itu 3 kali. Yang pertama pelakunya 2 orang. Kemana hijrahnya? Ke tempat yang jaraknya hanya sekitar 91 km dari Mekah. Tempat itu namanya Taif. Ya kan? Daripada di Mekah diganggu, Nabi hijrah kemana? Taif. Karena Taif itu sudah beda kota, itu luar Mekah. Makanya kita kalau dari Mekah keluar dari Taif sekarang tidak bawa tasrih, ditangkap. Karena itu udah luar kota. Paham kan? Kita udah berada di luar kota. Jadi sekarang kalau mau Taif kita tasrih, Ustaz, bayar. Berarti kita mau keluar Mekah. Itu jaraknya sekitar 91 km. Jadi Nabi gak aman di Mekah, kemana? Taif. Itu udaranya, Ustaz, tamil minal burudah, gunakan mantikul jabaliyah. Jadi di sana itu dingin bener, udaranya dingin, hebat banget, dingin betul, sepanjang bulan dingin, sepanjang bulan itu dingin. Sampai sana itu sekarang masih ada batu yang dulu digelindingin sama orang kafir. Nabi lagi berhenti di sebuah kebun, ya, kebun anggur. Itu Nabi lagi bersihkan lukanya. Nabi lagi bersihkan lukanya karena ditimpukan, disambitin. Nabi berhenti di situ. Sampai akhirnya Nabi kepingin dibunuh. Itu batu digelindingin, dilepas, didorong batu yang gede. Itu sampai sekarang batunya itu berdiri di atas gunung dalam keadaan posisi masih begitu. Jadi
Orang-orang kafir itu pada kebingungan ketika dia gelindingin batunya atas izin Allah diberhentikan sama malaikat Jibril. Sampai sekarang masih ada buktinya di Taif. Nabi itu hijrah berdua, gagal atau enggak? Kelihatannya Nabi gagal karena Nabi itu dikepung di sana sama anak-anak kecil, sengaja ditimpuki, dilecehin, itulah gagal, udah balik tuh. Itu hijrah yang pertama, gagal. Tapi jangan dilihat gagalnya, karena saat itu Nabi berdoa. Ketika ditawari untuk mengangkat dua gunung, Nabi mengatakan, lah, padahal sudah ditimpuk, kakinya berdarah, datang bantuan. Kalau kita kira-kira gimana nih? Di kampung yang jahat sama ente nih, bagaimana kalau ada bakar dari kampung? Nabi itu begitu mau diangkat, Nabi bilang apa? Bal arju ayyukhrijallahu min aslabihim man ya'budullah wa la yusyriku bihi syai'an. Jangan, karena aku masih punya harapan generasi yang akan datang adalah generasi yang menyembah Allah, tidak menyekutukan Allah. Nabi nggak terima. Dan ternyata kalau kita sekarang ke sana Pak, ke Taif, itu semua penduduknya beriman. Itu karena keinginan Nabi. Balik ke Madinah, balik ke Mekah, gagal. Maka hijrah yang kedua. Ada hijrah yang kedua kemana? Habasyah. Kalau hijrah yang pertama 2 orang, hijrah yang kedua 100 orang. Siapa pemimpin delegasinya? Kan mesti ada kepala rombongan. Kita setiap kali mau pergi kemana saja, termasuk haji, ada nggak ketuanya? Ada, namanya ketua kelompok gitu kan. Nanti ada lagi karom, ketua rombongan, kepala rombongan. Nanti ada lagi namanya karom. Memang harus begitu. Islam tuh mengajarkan gitu. Kalau kita pergi bertiga, tunjuk satu pemimpin, jadi nggak ngaco. Nah akhirnya 100 orang ini disuruh hijrah sama Nabi. Kemana? Ke Habasyah, Ethiopia. Kepala rombongannya namanya Zubair bin Awwam. Siapa? Zubair. Yang kemudian melahirkan anak Abdullah bin Zubair, panglima pemanah yang ditakuti sama orang kafir. Di bapaknya cinta sama Nabi, lahirlah Abdullah bin Zubair. Sampai di Habasyah diterima sama Raja Ethiopia. Tetapi akhirnya ada provokasi. Dulu Amr bin As masih kafir, jadi ditakut-takutin Raja Ethiopia. Ini bahaya nih, ini teroris semua nih. Ini teroris semua nih. Ini bikin kacau negara sini nih. Mendingan ekstradisi, bahasa sekarang yang ekstradisi itu balikin. Akhirnya 100 orang itu gagal. Balik lagi ke Mekah, dizolimin lagi. Jadi pertama gagal, kedua gagal, terus turun firman Allah. Wa idh yamkuru bika alladziina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ingatlah ketika orang kafir itu berencana untuk memenjarakan kamu, mengusir kamu dan membunuh kamu. Malam itu diperintahkan berangkat. Makanya Nabi malam itu langsung berangkat hijrah. Begitu mau keluar, panggil Ali, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, tidur gantikan. Ilmunya dari siapa ini? Ilmunya dari siapa ini? Makanya kita mazhab Syafi'i, Ahlus Sunnah, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita nih guru-guru nggak boleh mengatakan Abu Thalib itu kafir. Gitu. Jangan sampai berani mengatakan Abu Thalib kafir. Ya, jangan. Banyak banget kitabnya. Asnal Maqalib fi Najat Abi Thalib. Abi Thalib min Quraisy. Hati-hati kalau kita Sunnah wal Jamaah, kalau guru ngajinya bener sama guru, hati-hati. Nah, itu Sayyidina Ali tidur gantikan Nabi. Ilmunya dari mana? Ilmunya dari Abu Thalib. Jadi sewaktu Abu Thalib itu ke Syam, ketemu dengan seorang pendeta, diperiksa Nabi itu. Karena Buhairah itu selalu melihat ke langit. Karena salah satu ciri Nabi akhir zaman itu waktu remajanya dia ikut kafilah. Kafilahnya besar. Dan salah satu ciri Nabi akhir zaman itu, kalau dia berangkat dengan kafilah besar, selalu kafilahnya itu dinaungi oleh awan. Dinaungi oleh awan. Dia hampir bersama si pendeta. Sampai akhirnya ngelihat ini, ada kafilah besar pimpinan Abu Thalib dinaungi sama awan, jadi nggak kepanasan. Kemana aja jalan nggak kepanasan. Itu salah satu cirinya. Akhirnya kafilah besar itu dijamu sama pendeta tersebut
untuk melihat adakah rombongan di sini. Karena cirinya udah ada. Di situ Abu Thalib kemudian dikasih tahu sama Bahira, dijaga, ini nanti akan dibunuh. Sejak malam itu, sejak hari itu, setiap malam kalau Nabi Muhammad sudah tidur masih remaja, Allahu Akbar, diangkat sama Abu Thalib, dipindahkan ke tempat lain, kemudian di tempat tidurnya Nabi Muhammad ditaruh di situ. Kalau tidak Ja'far bin Abi Thalib, kalau tidak Ali bin Abi Thalib. Tujuannya, kalau ada orang yang masuk rumahnya, maka dibunuh Nabi Muhammad. Yang terbunuh bukan Nabi Muhammad, tapi Ja'far atau anak saya Ali bin Abi Thalib. Bagaimana saya saking sayangnya begitu. Jadi akhirnya ilmu itu dipakai ketika Nabi hijrah, makanya ilmu itu dipakai. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, kan gitu ya? Atau terbalik, pohon jatuh nggak jauh dari buahnya. Boleh. Akhirnya malam itu Abu Thalib pakai ilmu itu, dia tidur di situ supaya mengelabui orang kafir. Dilihat, saya tidur Nabi. Begitu Nabi keluar, ini dikasih tahu sama Jibril, banyak orang di luar membunuh kamu. Nah disitulah Nabi baca sepenggal ayat, nggak banyak, bagian dari surah Yasin. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim fa'aghshaynahum fahum. Dia udah masa baca Yasin panjangan, sepotong Nabi keluar nggak ada satu pun yang dia. Kami jadikan di depan mereka saddan, dinding penutup, di belakang mereka dinding penutup. Fa'aghshaynahum, maka kami tutup. Fahum la yubsirun, nggak ada yang lihat. Boleh kita baca nih, kalau kita mau keluar rumah nggak boleh membini. Baca membini kita. Bener kita baca. Mancing nggak boleh baca membini kita. Tapi hati-hati teman itu mancing orangnya. Dia baca, bener bini nggak ngeliat. Dia pinter kemudian pancingan hilang. Ketahuan pancingan digantung kemana ini? Masya Allah. Nggak boleh tuh. Mancing sambil merokok, hati-hati, merokok jatuh mati langsung. Ngeri. Rokoknya mati. Wa man kanat hijratuhu ila dunya, nih siapa yang hijrahnya karena dunia, ada nggak yang kayak gitu? Ada, nggak bisa dagang, yusibuha yang ingin diperolehnya, awim roatin atau kepingin perempuan, yang kihwa yang dia kepingin nikahkan, fa hijratuhu ila ma hajarah, artinya maka hijrahnya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Gak dapat pahala, dapat. Ini yang disebut dengan wa may yurid thawabat dunya nu'tihi minha wa may yurid thawabal akhirati nu'tihi minha wa sanajzi syakirin. Wa may yurid thawabat dunya, siapa yang ingin dapat balasan dunia, Allah kasih. Tapi hati-hati, cuma sebatas dunia. Kalau orang tua kita kan bilangin jangan dunia. Dunia itu seperti kita nanam rumput, padi, rumput. Tapi orang tua kita bilang apa? Kayak orang nanam padi, rumput, ubah jadi sahabat akhir. Gitu. Rawahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan Rawahul Bukhari wa Muslim. Boleh dibaca juga kalau nggak berat. Rawahul Bukhari, rawah fi lumadin, wal haq mamdul ala dhammi fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Al-Bukhari fa'ilun rawah wa huwa marfu'un wa alamat rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Wa Muslimun Abu Bakar bin Muslimun ma'tufun wal ma'tuf ala al-marfu'i marfu'un wa alamat rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Itu sedikit ya. Ini saja. Di kitab kuning itu kalau kagak pakai i'rab agak nyaman juga. Di an-nahwu aula, ilmu nahwu itu ilmu yang pertama. Izil kalamu nahwu lagi pertama. Kalau kalimat enggak pakai ilmu nahwu enggak bakal dipercaya, enggak bakal dipahami. Cuman hati-hati kalau baru belajar nahwu, orang baca doa bukannya diaminin tapi dia didengerin. Masalah yang mana nih? Begitu. Baru belajar nahwu gitu ya sebenarnya. Orang doa aminin kan gitu kan ya, didengerin yang mana yang salah. Gak boleh juga begitu, gak boleh ya. Walaupun itu penting ya. Karena kalimat itu tergantung kita. Zaidun, Karimun, benar. Tapi itu kan bukan hadis, itu kan bukan Quran.
dirubah sama temannya, Zaidun Karimin. Gak boleh, guru gua ngajarin Karimun. Jadi Khobar Mubtada, Zaidun Mubtada, Karimun, Khobar, Karimun. Enggak, kalian baca Zaidun Karimin. Gak boleh. Karimin maksudnya kapnya harfu jarin, rimin majrurun bil kaf, begitu. Zaidun seperti kerak, rimin gitu begitu. Bukan Karimun mulia. Jadi nama kan begitu kan ya. Jadi lihat dulu kalau orang dengerin itu jangan langsung salahkan orang. Lihat dulu. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan adalah Nabi Muhammad dan Rasulullah SAW bersabda ini, ad-dinu an-nasihah, agama yaitu nasihat. Jadi nasihatnya bukan jadi nasihat. Kalau diartikan agama yang nasihat gak nyambung. Ad-dinu an-nasihah, agama yaitu nasihat. Jadi yang enak kan memang jadi nasihat, tapi enggak. Jadi artinya berubah. Ditanya sama sahabat, jadi agama itu nasihat. Jadi agama itu nasihat. Kalau sahabat bertanya, liman ya Rasulullah? Nasihat liman, untuk siapa wahai Rasul? Qala lillahi. Ini maksudnya. Oh, nasihat buat Allah? Bukan itu maksudnya. Maksudnya lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi. Nasihat kepada Allah maksudnya apa? Beriman kepada Allah, mengimani Allah, percaya kepada kitab-kitabnya, dan percaya kepada Rasulnya. Maksudnya begitu, bukan nasihat buat Allah. Maksudnya seperti itu. Baru wali a'immatil muslimin, nasihat buat orang-orang awam umum. Ya, yang pertama pemimpin-pemimpin umat Islam. Baru selanjutnya nasihat buat orang-orang awam. Nah, karena nasihat itu beda, dia buat orang yang pintar, buat orang yang terkhusus, dan buat orang yang awam. Maka seseorang itu harus mengerti cara menyampaikan nasihat itu. Kalau bahasa sekarangnya, jangan mengejek, nasihat itu lebih banyak mengajak. Kalau bahasa sekarang itu, jangan memukul, nasihat itu lebih enak merangkul. Emangnya Nabi sudah buktikan? Nah, ini yang kadang-kadang kita kurang jeli. Udah, sewaktu Bilal disiksa sama Abu Jahal, dipecut Bilal, bahkan Khabbab sampai belakangnya itu dipanggang di bara api. Khabbab ya, Khabbab itu dipanggang di bara api karena dia itu pengrajin, pembuat pedang. Dia budak, beriman kepada Nabi, dipanggang badannya sampai Nabi pegang itu masih bertanda. Terus sahabat bilang, ya Rasul, ini Umar belum masuk Islam, Abu Jahal jahat. Coba kira-kira gimana? Nabi kan sayang sama sahabat ya kan? Melihat sahabat begitu kira-kira gimana? Ini yang strategi yang perlu kita ikutin. Saat itu Nabi berkata, angkat tangan. Abu Jahal itu nyiksa, tapi dia angkat tangan, apa doanya? Allahumma a'izzal Islam bi ahadil umarin. Ya Allah, muliakan dan kuatkan Islam dengan salah satu Umar bin Hisham atau Umar bin Khattab. Bayangin, itu dua-duanya jahat sama Islam, tapi didengar banyak orang. Kan Nabi di depan umum doa tuh, Allahumma a'izzal Islam bi ahadil umarin. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah satu Umar. Kalau salah satu Umar ini masuk Islam, maka Islam akan kuat. Ternyata dari dua Umar itu, satu dapat hidayah. Siapa itu? Umar bin Khattab. Sementara Umar bin Hisham sampai mati di perang Badar dalam keadaan kafir. Ini kayak begini perlu nih kita mikir. Ya perlu kan? Ya benar-benar kita dikabulin, dia jadi pendukung Islam. Perlu juga kadang-kadang. Ya penting-penting begini. Rawahu Muslim. Wahaza, dan kitab, dan ini adalah kitab Al-Lafna, fi'lu madin yang ke-14. Al-Lafa ya. Al-Lafu sampai Al-Lafna. Ini adalah kitab yang kami karang, wa jama'na fihi, dan kami kumpulkan di dalam kitab ini. Nah, di dalam kitab ini apa yang dikumpulkan? Nubazan, bagian-bagian minan nasaihid diniyah wal wasaya al imaniyah. Jadi di dalam kitab ini Al-Habib Abdullah bin Al-Muqaddas, wali min awliyaillah,
Itu beliau katakan kami kumpulkan di dalam kitab ini intisari atau bagian-bagian dari nasihat-nasihat agama. Wal wasaya al-imaniyah, dan wasiat. Ya, karena inti agama itu nasihat dan wasiat. Mana buktinya? Wa wassa Ibrahim rabbuhu. Kan ya? Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim itu berwasiat, Banihi wa Yaqub, dan Yakub berwasiat, ya baniya innallaha ya. Jadi intinya nasihat dan wasiat ya. Wa qasadna bizalika an-naf'a wal intifa'a wat tazakkura wat tazkira li anfusina wa li ikhwanina minal muslimin. Dan kami punya tujuan, kami bertujuan. Ngarang kitabnya punya tujuan. Apa tujuannya kita baca kitab ini? Makanya guru-guru kita semuanya pada baca. Kita baca nggak kita? Baca. Udah khatam, diulang lagi. Ya Abdul Syafi'i khatam, saya ingat, saya ngikut sama saya punya punya kakek saya dulu, sahabat beliau. Udah khatam, dibaca lagi sama Abdul Rashid. Dibaca lagi kitabnya. Apa tujuannya? Dia bilang tujuannya kami bertujuan bizalika naf'a wal intifa', agar bermanfaat dan dimanfaatkan. Wat tazakkura wat tazkir, agar menjadi peringatan. Bagi siapa? Bagi kami dulu di anfusina, bagi diri kami. Yang kedua, wali ikhwanina. Jadi apa-apa kita dulu baru orang lain. Ya, ini yang disebut dengan teladan. Uswah. Jadi teladan itu maksudnya apa? Bukan pintar ngomong, tapi memberikan contoh. Makanya Nabi itu laqad kana lakum fi Rasulillah uswah. Bukan nyuruh orang, dia uswah dulu, dilakukan dulu, baru sahabat-sahabat melihat. Jadi bukan nyuruh. Makanya dulu ada cerita seorang ulama diundang ceramah, Ustaz, dikasih judul besarnya pahala membebaskan budak. Ini ulama besar, pintar pidato, dia tolak. Tidak mau. Langsung dijelek-jelekin. Ini gimana ulama besar diundang ceramah tentang pahala besar pembebasan budak, ditolak. Ternyata setelah dia tolak, wajama'a nuqudan fi waqtin tawilin, diam-diam dia kumpulkan duit di waktu yang sangat banyak. Dia kerja banting tulang gitu kan. Begitu dia punya duit, dia bebaskan budak pakai duitnya dulu, zaman dulu. Setelah dia bebaskan budak pakai duitnya, diundang lagi, Kiai, saya ceramah, dia ceramah, yang dengerin banyak, yang mendengarkan dia semua ngikutin. Kenapa? Karena yang ngomong udah kerjain duluan. Allahu Akbar. Wallahu a'lam bishawab.